Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dan saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Peradaban Makkah dan Madinah, Bapak Dr. Taufikur Rahman MSy. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang penelitian mini riset saya yang berjudul Proses Penciptaan Manusia dalam. Langsung saja saya akan sedikit menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat dalam berbagai surat yang bercerita tentang manusia. Al-Quran dalam membicarakan manusia itu menggunakan 3 istilah, yaitu al-insan, al-bashar, dan Bani Adam. Penggunaan istilah al-insan, al-bashar, dan Bani Adam dalam surat Al-Quran terdapat di berbagai surat, diantaranya kata al-insan diungkapkan dalam 4 bentuk kata al-insan. Terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 2 yang artinya Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang kedua, al-insan terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang ketiga, al-unas terdapat dalam surat Toha ayat 10 yang artinya, ketika ia melihat api lalu berkata ia pada keluarganya, tinggalkan kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Yang keempat, al-nas terdapat dalam surat An-Nas ayat 1 yang artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Yang kelima, al-bashar terdapat dalam surat Yasin ayat 15 yang artinya, mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang maha pemurah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Yang keenam, Bani Adam terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang baik, yang paling baik. Yang demikian itu adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Berbicara mengenai manusia, Nabi Adam adalah kisah yang dimaksud, yang menggambarkan atau menceritakan tentang asal-usul kejadian manusia. Kisah yang menyangkut nama Adam yang terpencar pada berbagai surat Al-Quran, diantaranya pada surat Al-Baqarah ayat 30-31 yang kurang lebih artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang benar orang-orang yang dalam keterangan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30-31 ini digambarkan bagaimana kisah awal penciptaan Adam. Dalam hal ini terdapat faktor yang mempengaruhi dalam proses penciptaan Adam atau manusia pertama, yaitu ketidaksesuaian daripada malaikat, sehingga terjadi perdebatan antara Allah
dengan para malaikat. Begitu juga setelah penciptaan manusia tersebut, malaikat pun masih menentang dan tidak mau untuk tunduk dan bersujud kepada manusia atau Adam. Tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala meyakinkan dengan mengajarkan kepada Adam, barulah para malaikat tunduk kepada Adam, kecuali iblis. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari ayat Al-Quran seperti keterangan Al-Quran surat Al-Baqarah di atas, sehingga berdampak pada cucu Adam hingga sekarang, di mana para jin dan sebangsanya selalu menggoyahkan iman kita. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun dijelaskan bahwa manusia salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna, karena manusia diciptakan dari saripati tanah yang kemudian menjadi nutfah, alaqah dan madghah, sehingga akhirnya menjadi wujud yang sekarang ini. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang kurang lebih artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang paling baik. Kemudian di dalam perkembangan kejadian proses penciptaan manusia selanjutnya, itu melalui jalur yang bertahap dan evolutif. Perkembangan evolutif itu mulai dari yang sederhana menuju ke arah kesempurnaan. Setiap tingkat merupakan makhluk tersendiri yang menjadi kode genetik yang berbeda, sehingga keturunan dari jenis tertentu akan sama dengan yang menurunkannya. Kebenaran ayat ini didukung oleh sains melalui hasil penelitian atau itidjar. Hasil itidjar mengemukakan bahwa proses dan perkembangan perubahan makhluk dari tingkat ke tingkat yang lebih tinggi disebabkan oleh mutasi pada genetik dalam sel kelamin. Secara lebih spesifik, Al-Quran juga menjelaskan bahwa manusia berasal dari tanah liat yang kering seperti tebikar. Dapat juga kita lihat pada surat Ar-Rahman ayat 14 yang kurang lebih artinya, Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Pada surat Al-Mu'minun ayat 12 menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari sari ekstrak yang berasal dari tanah atau sulalatin mintin. Sedangkan Al-Hujurat ayat 5 menjelaskan bahwa manusia dijadikan Allah dari turab, suatu zat renik. Ayat-ayat tentang asal usul manusia itu bisa menimbulkan kebingungan dalam penafsirannya, terutama bagi orang awam. Oleh karena itu, penafsiran ayat-ayat ini butuh penelitian lebih dalam. Di sini saya membahas lagi bagaimana manusia diciptakan mulai dari Nabi Adam, Siti Hawa, Nabi Isa, keturunan manusia yang melalui jalur reproduksi. Mula-mula Al-Quran menyatakan bahwa manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan bertahap atau berbagai proses. Seperti keterangan dalam Al-Quran surat An-Nuh ayat 14 yang artinya, padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam berbagai tingkatan atau kejadian. Kemudian Al-Quran mengurai proses penciptaan manusia ini dalam 2 tahap. Yang pertama tentang proses penciptaan manusia pertama, dan tahap kedua tentang penciptaan manusia keturunan dari manusia pertama tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penelitian
saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك